Oke, sekarang kita akan masuk ke teorema. Teorema sama persis mirip-mirip seperti teorema limit fungsi di analisis real atau di kalkulus waktu itu ya. Di sini teorema. Yang pertama, misalkan kita punya f adalah fungsi kompleks yang terdefinisi di daerah D gitu ya. Terdefinisi di daerah D, dia subset dari himpunan bilangan kompleks dengan kita punya bahwa Z0-nya dengan Z0 dia anggota dari D. Nah, kita akan sifat-sifat limit. Ini adalah mungkin sifat-sifat limit fungsi gitu ya di bilangan kompleks, di himpunan bilangan kompleks. Yang pertama adalah tentang ketunggalan nilai limit suatu fungsi. Nah, ini belum selesai dan L, M dia anggota bilangan, ini M besar. Dia anggota L, M dia anggota bilangan kompleks. Yang pertama, ini ketunggalan, jadi jika kita punya limit Z menuju Z0, FZ gitu ya, dia sama dengan L, dan limit Z menuju Z0, FZ juga sama dengan M, ini ketunggalan, maka ketika ada dua nilai limit, maka nilai limitnya adalah harus sama. Ini sifat ketunggalan dari nilai limit. Yang kedua adalah jika limit FZ Z menuju Z0 dia adalah L, ini jika dan hanya jika dan hanya jika terdapat K lebih besar daripada 0 dan delta lebih besar daripada 0, sehingga ini keterbatasan FZ kurang dari K untuk setiap Z-nya anggota lingkungan yang terbuang, maksud lingkungan yang tanpa titik Z nolnya, dengan diameter D, dia iris D. Nah, untuk setiap Z-nya anggota lingkungan tanpa Z nolnya dengan jari-jari delta, dan dia irisan si lingkungan ini berada atau ada irisannya di D gitu ya. Jadi ini seperti si B ini seperti sifat keterbatasan batas gitu ya si FZ, jadi modulus FZ itu dia kurang dari K. Nanti kita akan buktikan. Sekarang saya akan tuliskan dulu semua sifat-sifatnya. Nah, yang ketiga, yang C, sifat-sifatnya di sini mungkin lebih ke mana ya, kayak seperti penjumlahan dua buah limit gitu ya, dua buah limit fungsi, terus perkalian dengan konstanta, sama seperti yang kita lakukan di bilangan real. Jadi kalau di sini misalkan F-nya tadi kan F saja, berarti kita tambahkan FG, fungsi F dan G terdefinisi di daerah D, D-nya itu dia, ini saya tambahkan di sini, saya tambahkan di bawah saja kali ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, di sini saya tambahkan misalkan F, G terdefinisi di daerah D. D itu dia adalah irisan dari domain dari fungsi F dan domain fungsi G gitu ya. Nah, keduanya adalah subset bilangan kompleks. Lalu Z0-nya anggota daerah tersebut. Nah, jika limit Z menuju Z0 dia sama dengan FZ dari FZ sama dengan L, dan limit
Z menuju Z0 dari GZ sama dengan M besar ini. Maka ini untuk sifat C-nya, maka limit Z menuju Z0 FZ ditambah GZ ini sama persis ya dengan yang kita lakukan di kalkulus, dia sama dengan L plus M. Jadi penjumlahan dua buah fungsi, limit dari dua buah fungsi, maka dia adalah sama dengan penjumlahan limitnya gitu ya. Ini yang D adalah kalau ada konstanta di sini, limit Z menuju Z0, K hanya konstanta, di konstanta di kompleks, ini FZ, dia sama dengan K kali L. Untuk K-nya konstanta anggota dari bilangan himpunan bilangan kompleks. Oke, yang ini yang D, yang E-nya di sini, yang E-nya limit Z menuju Z0. Nanti akan saya buktikan FZ dikali GZ, ini kali ya, kali GZ sama dengan L. Jadi perkalian dua buah fungsi di dalam limit gitu ya, dia sama dengan perkalian limitnya. Yang F, limit Z menuju Z0, FZ ini sama juga per GZ, dia sama dengan L per M, jika hanya jika M-nya bukan himpunan, dia tidak sama dengan, dia tidak sama dengan. Oke, kita akan buktikan, nah sekarang kita akan buktikan beberapa saja, tidak akan semuanya saya buktikan. Oke, kita akan buktikan mungkin yang A dulu ya. Kita akan buktikan yang B maksud saya. Kita akan buktikan yang B. Jika limit FZ sama dengan L itu jika dan hanya jika ada bilangan K dan K-nya itu dia apa namanya? Modulus FZ dia kurang dari K ya. Oke. Saya tuliskan lagi, yang akan kita buktikan adalah limit FZ sama dengan L, Z menuju Z0, ini jika dan hanya jika, terdapat K lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga FZ kurang dari, modulus FZ kurang dari K untuk setiap Z anggota N bintang apa nih, Z0 delta iris. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa yang ingin kita buktikan adalah ini ya. FZ modulus FZ kurang dari K. Oke, nah kita akan buktikan mulai buktinya. Mungkin dari kiri ke kanan saja ya akan dibuktikan. Ambil sembarang bahwa kita tahu bahwa ketika limit FZ Z menuju Z0 itu sama dengan L, itu artinya sebentar dulu. Untuk epsilon lebih besar daripada 0 sembarang gitu ya. Nah, dari sini kita punya limit FZ sama dengan L, Z menuju Z0, kita tahu bahwa untuk epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga 0 kurang dari, saya nulisnya udah mulai kacau nih, sebentar. Oke. 0 kurang dari Z modulus Z, Z0 kurang dari delta. Untuk Z-nya anggota D, dia berlaku FZ min L kurang dari epsilon. Oke, ini yang kita punya. Nah, yang ingin kita buktikan adalah FZ kurang dari K. Nah, jadi kita mulai dari modulus FZ, dia adalah FZ min L plus L gitu ya. Ini kurang dari dengan kesamaan sedikit ya, kurang dari FZ min L. Oke, nah ini berarti kurang dari epsilon plus mutlak L ya, atau modulus L.
Nah, di sini karena kita butuhkan K, kita bisa klaim K-nya sama dengan epsilon per L. Tapi di sini karena epsilon ini nilainya sembarang, semua epsilon, nah berarti kan untuk semua epsilon lebih besar daripada 0, berarti dari 0 sampai hingga positif gitu ya. Nah, kita bisa pilih si epsilonnya berapa. Berarti pilih, misalkan epsilon 1 dia sama dengan 1, maka modulus FZ dia kurang dari epsilon 1 plus modulus L, ini sama dengan 1 plus modulus L. Nah, kita bisa pilih bahwa nilai K-nya, karena K-nya adalah terdapat, berarti ini adalah nilai K, pilih epsilon 1 sama, dan di sini nilai K-nya sama dengan 1 plus modulus L. Ini berarti dia sama dengan K. Dan terbukti bahwa FZ-nya kurang dari K untuk setiap Z-nya, untuk setiap Z anggota N bintang tanpa Z0 dengan radius delta iris D. Nah, Ibu dapat dari mana ini N bintang sampai D-nya? Nah, ini Z0, D bintang ini diperoleh dari sini nih. Ini kan Z0 Z min Z0 di sini tanpa 0 lebih besar daripada Z min Z0, ini artinya adalah persekitaran atau lingkungan tanpa nilai Z0-nya tanpa dibawa. Nah, kenapa iris D? Iris D di sini adalah dia adalah domain daripada si FZ-nya gitu ya. Dengan D di sini adalah domain dari FZ-nya. Maka si Z di sini terbukti diperoleh dari yang pertama dari sini, dari delta ini. Yang kedua dari definisi fungsinya. Maka diperoleh Z-nya kurang anggota N bintang Z0 D iris delta iris D gitu ya. Nah, oke, selanjutnya itu kan yang apa ya? Yang A ya, yang C, yang B ya. Nah, untuk yang A, yang C, D, E, F itu penjelasannya tidak akan saya bahas karena sama persis, silakan buka buku kalkulusnya mungkin atau buku analisis realnya, itu buktinya sama persis dengan yang ada di analisis real dan di analisis real. Sama persis, hanya mungkin nanti tinggal diganti ketika mengatakan X min C gitu ya, di sana di buku analisis real bilang X min C, tinggal diganti Z min Z0 dengan jangan lupa di sini nolnya kurang dari nolnya lebih besar daripada Z min Z0 kurang dari delta. Jadi si ini adalah melambangkan dan bintang Z0, D iris, delta iris D gitu ya. Di sini Z yang anggota D, D ini adalah iris D. Itu sama persis, nanti mungkin akan saya tunjukkan juga video yang dianalisis real, tapi tidak akan dibahas banyak karena materinya masih banyak. Kita akan beralih ke teorema selanjutnya. Nanti saya akan tuliskan linknya dalam analisis real. Silahkan latihan untuk kalian konversikan gitu ya. Konversikan pembuktian yang ada di analisis real, silahkan dikonversikan kepada yang ada di ini ya, di bilangan atau di analisis kompleks atau di fungsi kompleks ini. Oke,